Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Radio TV Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pengajian online Ramadan Masjid Baitul Hakim 1441 Hijriah segera akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Radio TV Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kucuran karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga hingga hari yang ke-25 saja. 25 Ramadan ini kita masih bisa melanjutkan ibadah siam Ramadan kita. Semoga 24 hari yang telah berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Dan semoga di sisa-sisa akhir Ramadan ini mampu kita maksimalkan dan kita optimalkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih titel yang akan diberikan bagi mereka yang lulus melaksanakan ibadah siam Ramadan ini dengan baik, yakni gelar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam juga kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok panutan kita yang telah memberikan suri tauladannya kepada kita bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan bulan suci Ramadan. Pemirsa Radio TV Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing bagi pemirsa sekalian, yakni Ustaz Dr. Haji Muhammad Khairin, LCMA. Beliau telah menjadi guru kami di Masjid Baitul Hakim dan sudah beberapa kali di bulan suci Ramadan ini hadir, Ustaz ya. Insyaallah. Ya, tepatnya pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tidak kalah penting untuk kita ikuti, jamaah sekalian, pemirsa Radio TV Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni sebuah tema puasa mengantarkan manusia pada fitrah. Luar biasa untuk kita ikuti kajian pada malam hari ini. Jadi kami berharap kepada seluruh pemirsa Radio TV Salam dimanapun berada, di kantor, di rumah, di perjalanan, atau yang sedang menyaksikan melalui handphonenya, bisa untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengikuti kajian yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun kami mengajak kepada kita semuanya, pemirsa Radio TV Salam, untuk tidak bosan-bosan memberikan kabar baik ini kepada sanak saudara kita dengan cara meng-share tayangan kita bagi yang menyaksikan melalui YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kami mengajak untuk mensubscribe, like, dan meng-share tayangan-tayangan kami. Kemudian bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, kami bisa memberikan nomor layanan di 0878 52 46 9191. Sekali lagi, layanan pertanyaan bisa dikirimkan melalui WA maupun SMS di 0878 52 46 9191. Oke, sudah tidak pemirsa sudah tidak sabar, Ustaz, untuk menikmati tayangan dan pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi kami mengajak pada pemirsa untuk kembali hadirkan niat kita
bismillah untuk mengikuti pengajian online ini, dan semoga kita berharap dengan kita mengikuti kajian Allah catat sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala sairil makhluqati bil aqli wal qur'an. Salatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina wa rasulina Muhammad ibni Abdillah wa huwa min sulalati Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa tarham ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjizanihi aw kama qala habibukum wa rasulukum sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio TV Salam yang saya muliakan, ikhwatal iman, para perindu surga dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara hangat di suasana bulan Ramadan. Hari ini ada malam ke-25. 25 betul. Ini bertanda bahwa malam ini salah satu daripada malam-malam yang diharapkan kehadirannya Lailatul Qadar. Salah satu di antara malam di 10 hari terakhir, bahkan salah satu daripada malam-malam ganjil. Rasulullah SAW mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir, 10 hari terakhir. Dalam riwayat Bukhari mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri al-akhir min syahri Ramadan, di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25. Malam ini 25 kan? Iya. 27 dan 29. Jadi tentu kita berharap masih ada kita cuma bisa kita memang perlu memaksimalkan usaha dan harapan yang tinggi kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk merasakan, memperoleh anugerah malam kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Radio TV Salam yang saya muliakan, Rasulullah SAW menyebut bahwa manusia, anak Adam ini lahir ke atas bumi dalam keadaan fitrah, memiliki beragam pembawaan yang telah ditentukan sebelum kehadirannya di atas muka bumi. Nah, pada malam hari ini kita ingin melihat fitrah itu dari sudut pandang syariat puasa. Maka kemudian tema yang tadi disebutkan oleh moderator adalah puasa mengantarkan manusia kepada fitrah. Jadi kita pada malam hari ini akan menganalisa dari sisi kebahasaan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada kita yang disebut di dalam 183 dari surah Al-Baqarah, yang saya yakin semua dari kita telah menghafalnya. Tapi barangkali malam ini kita akan lihat dari sudut pandang kefitrahan ini. Saya langsung saja yang pertama, fitrah yang sedang ingin diharapkan dari syariat puasa ini adalah fitrah ketuhanan. Dapat dari mana ungkapannya? Fitrah uluhiyah, fitrah. Berarti bahwa betul bahwa setiap manusia itu punya fitrah untuk mencari Tuhan. Bahkan pembawaannya Tuhan, alastu birabbikum qalu bala. Dapat dari mana ungkapan ini? Dapat dari ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, potongan ayat daripada 183 itu. Jadi kalau kita mengetahui bahwa ketika manusia itu lahir
sudah membawa fitrah. Hanya saja seringkali lingkungan tempat di mana dia membesar itu merusak, jadi terkontaminasi dan menjadikan fitrah ini jadi bermasalah gitu. Nah, disinilah kemudian kita melihat kehadiran syariat puasa ini seolah-olah menjadi reminder buat kita gitu, bahwa sesungguhnya kita ini punya Tuhan. Makanya ketika Allah mensyariatkan puasa, yang dipanggil orang yang beriman. Jadi ketika manusia itu sudah sangat sibuk gitu, crowded dengan activity dunia, dengan obsesi-obsesi dunia gitu, tiba-tiba Allah panggil, wahai orang yang beriman gitu. Ini kan reminder kan, betul. Sehingga dalam aplikasinya hanya orang yang punya spirit dan fitrah keimanan inilah yang bisa merespon panggilan puasa itu. Berarti setahun sekali itu reminder itu, tidak terlalu lama begitu. Ya, makanya kemudian di luar yang wajib ada yang sunnah, ada yang sunnah. Tapi paling tidak begitulah. Jadi Allah menciptakan beragam tool gitu ya, beragam piranti, beragam sistem untuk memastikan supaya fitrah kemanusiaan ini bisa terjaga gitu. Kalau seandainya rusak di tengah perjalanan tadi, ada di reminder lagi gitu. Nah, saya melihat puasa sedang menjalankan fungsinya ini untuk kita semuanya. Kita jujur, kita ini kalau nggak Ramadan, semua ini kita akses. Apa yang kita inginkan kita beli, apa yang kita mau kita makan. Betul. Nah, tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu, ini kemudian orang teringat, ya. Banyak nih orang nggak mau gendut tapi nggak mau puasa misalnya. Orang pengennya ibu-ibu barangkali ya, kaum Adam, kaum Hawa itu ya, pengennya ini slim gitu. Betul. Tapi everything di order. Ini kan bermasalah. Nah, saya melihat bahwa puasa sekarang ini sedang menjalankan fungsinya untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita ini orang yang punya Tuhan. Dan oleh karenanya dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang tinggal kamu dah. Kalau iman kamu betul, ya responlah puasa itu. Tapi kalau enggak, ya makanya kita dapatkan di jalan-jalan saudara kita yang Islam juga itu enggak berpuasa. Ini berarti sudah problem gitu. Nah, ini poin pertama. Jadi seolah-olah puasa ini sedang menjalankan tugasnya untuk menyadarkan kita bahwa manusia itu punya fitrah ketuhanan. Bahwa arti dari kehidupan ini bukan sekedar makan dan makan, bukan hanya main-main. Betul. Iya. Gurau. Iya, betul. Tapi kita memiliki Tuhan yang patut untuk kita esakan di situ, karena kan tauhid begitu ya. Benar. Jadi hidup ini ceritanya bukan soal makan, bukan sekedar soal makan. Makanya Allah itu pukul kita, serius saya mengatakan pukul kita, misalkan dalam surah Muhammad misalkan, walladzina kafaru wa yatamatta'una kama yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kul an'am misalkan. Contoh. Jadi orang-orang yang enggak punya iman. Ini saya enggak pakai bahasa kafir ya. Jadi ini enggak boleh kenceng-kenceng ngomong kafirnya gitu. Tapi saya pakai bahasa tidak beriman lah ya. Walladzina kafaru, halusnya begitu ya. Sungguhnya orang-orang yang enggak punya iman itu yakulun, orientasi kehidupannya itu makan. Wa yatamatta'un, dan bersenang-senang kata Bapak tadi. Kama ta'kul an'am. Seperti makannya orang binatang. Nah, kita sedang diingatkan ini oleh Allah. Dampak dari orang yang orientasinya hidupnya makan. Itu wanaru mathwallahu. Tempat kembalinya adalah neraka gitu ya. Sudah neraka diibaratkan sebagai binatang juga. Jadi ini yang saya maksud bahwa puasa ini sedang mengantarkan kita pada fitrah asli kita. Itu yang pertama.